Halo semua, hari ini kita akan membahas buku penilaian Bu Pena untuk jilid 6D. Mari kita buka buku halaman 191, yaitu latihan ujian akhir untuk bidang studi bahasa Indonesia. Bagian pertama, pilihan ganda. Perhatikan teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 2. Nomor 1, makna dari kata yang bercetak tebal pada paragraf tersebut adalah yaitu kata era, yang artinya adalah kurun waktu. Nomor 2, sinonim dari kata yang bercetak miring pada paragraf tersebut adalah ini yang ada kata mumpuni, berarti jawabannya adalah D. Nomor 3, perhatikan teks berikut dengan cermat. Nah, kalimat utama pada paragraf tersebut adalah pada jawabannya nomor 1, yaitu bunga anggrek bulan merupakan salah satu tanaman yang banyak dijadikan sebagai hiasan. Jadi kita lingkari A1. Nomor 4, bacalah paragraf berikut dengan cermat. Nah, ide pokok paragraf tersebut yaitu C, pembusukan terjadi karena adanya aktivitas mikroorganisme. Nomor 5, perhatikan teks berikut. Kita lanjut ke halaman 192, teksnya berlanjut hingga halaman 192. Jadi kalimat tidak padu pada paragraf tersebut ditunjukkan oleh nomor A1. Yang tidak padu kita lihat kembali ke halaman sebelumnya yang kalimat nomor 1, yaitu panas yang dipancarkan oleh matahari akan menyebabkan air laut, sungai dan danau akan menguap. Jadi kata akan itu harus dihapus. Nah, kita lanjutkan yang nomor 6, baca teks wawancara berikut. Topik pada teks percakapan tersebut adalah jawabannya yang D, kesan seorang atlet pencak silat yang memenangkan medali emas. Nomor 7, bacalah iklan berikut. Telepon sepuasnya seharian tetap Rp1 per detik tanpa batas. Nah, pernyataan yang sesuai dengan iklan tersebut adalah C, menelepon sampai sepuasnya hanya dengan pulsa Rp1 per detik. Nomor 8, bacalah teks berikut. Nah, jenis teks tersebut adalah teks jawabannya C, narasi. Lanjut, nomor 9, perhatikan teks berikut. Nah, perkiraan informasi yang berkaitan dengan cerita tersebut yaitu A, bagian kaki burung ini berwarna keabu-abuan. Nomor 10, perhatikan teks berikut. Di situ ada data pasien puskesmas Desa Sukasari dengan jenis penyakit ada 4, DBD, cacar, influenza, dan diare. Dengan data banyaknya penderita udah tertulis di situ kalimat yang tepat dengan pokok pikiran nomor 1 dan 3, yaitu penyakit DBD dan influenza. Jawabannya D, banyak warga Sukasari yang menderita demam berdarah dan influenza. Nomor 11, baca pantun berikut. Nah, pesan yang terdapat pada pantun tersebut ditujukan kepada C, anak. Nomor 12, cermatilah teks puisi berikut yang berjudul Sahabat Biru karya Rina. Nah, makna yang terdapat dalam puisi tersebut adalah B, perpisahan pasti terjadi karena kelulusan sekolah. Lanjut ke halaman 194. Nah, bacalah teks cerita berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 13 sampai 14. Nomor 13, isi dari teks di atas adalah D, penemuan artefak kerajaan Kutai Kartanagara. Nomor 14, makna bagian cerita yang dicetak miring
yaitu kata artefak, yang berarti C, benda zaman dahulu. Nomor 15, perhatikan teks percakapan berikut. Itu ada percakapan antara Fitri dan kakak. Nah, setelah dibaca kita lihat pertanyaan, kalimat yang tepat untuk melengkapi teks percakapan di atas adalah C. Memangnya apa kegunaan buku petunjuk itu, Kak? Lalu bacalah teks cerita berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 16 sampai 18. Kita perhatikan, kemudian kita baca pertanyaan 16. Konflik yang terjadi dalam cerita tersebut adalah jawaban di halaman berikut. Yang B, anak yang durhaka terhadap ibunya. Nomor 17, tema teks tersebut adalah D, durhaka terhadap orang tua. Nomor 18, amanat yang dapat diambil dari teks cerita tersebut adalah C, perlakukanlah orang tua dengan baik. Lalu bacalah teks berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 19 sampai 21. Nomor 19, kemungkinan kejadian yang akan terjadi pada Dedi adalah B, ibu guru akan menanyakan alasan Dedi tidak membawa buku tugasnya. Nomor 20, nilai positif yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah C, peduli terhadap sesama teman. Nomor 21, sikap yang dapat diteladani dari tokoh Dedi kecuali yang C, suka menolong teman yang kesulitan. Nomor 22, bacalah paragraf berikut. Nah, peribahasa yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah D, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kita lanjut ke halaman 196. Nah, di sini adalah nomor 23. Bacalah petunjuk acak berikut. Setelah itu urutan petunjuk penggunaan alat setrika dengan benar adalah yang C, yaitu nomor 3. Siapkan meja atau tempat yang datar untuk alas menyetrika. Kemudian 4. Hubungkan steker di setrika ke dalam stop kontak dengan hati-hati. Kemudian 1. Atur pengatur suhu di setrika sesuai yang diinginkan. Lanjutkan yang 5. Tunggu beberapa saat hingga suhu setrika mulai panas dengan tanda lampu indikator di setrika sudah mati. Kemudian nomor 6. Gerakkan setrika secara merata di atas permukaan pakaian. Dan nomor 2, jika sudah selesai, matikan setrika dan cabut steker dari stop kontak dengan hati-hati. Nomor 24, bacalah teks tumpang berikut. Nah, istilah yang tepat untuk mendeskripsikan paragraf tersebut adalah A, diplomatik. Nomor 25, bacalah teks tumpang berikut. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah Ani tetap titik-titik dan tidak sombong. Jawabannya D, rendah hati. Nomor 26, bacalah teks tumpang berikut. Nah, kalimat yang tepat untuk melengkapi teks laporan tersebut yaitu A, dibawa ke rumah sakit terdekat untuk ditangani. Nomor 27, perhatikan urutan kalimat berikut. Urutan yang tepat untuk menyusun kalimat-kalimat di atas agar menjadi paragraf yang padu, yaitu jawabannya A, dimulai dari nomor 2, yaitu di tengah gencarnya persaingan masyarakat ekonomi ASEAN MEA, Indonesia dinilai menjadi negara yang kurang siap menghadapinya. Kemudian
Nomor 1, hal tersebut dapat dibandingkan dengan negara lain seperti Thailand. Nah, kemudian nomor 4, SDM di Indonesia kurang memenuhi standar MEA. Kemudian nomor 3, jangankan bersaing di ASEAN, bersaing di dalam negeri saja masih banyak SDM yang perlu dibina pemerintah. Nah, kita lanjutkan membaca teks pidato dengan cermat untuk menjawab pertanyaan nomor 28 dan 29. Nomor 28. Kalimat yang tepat untuk melengkapi nomor 1 pada teks pidato di atas. Nah, yang ini jawabannya adalah B. Bangsa kita dihadapi dengan tantangan besar untuk terus konsisten mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas. Nomor 29, kalimat ajakan yang tepat untuk melengkapi nomor 2. Yang di sini yang nomor 2, yang A, marilah kita menjaga. Jadi oleh karena itu, marilah kita menjaga anugerah yang diberikan oleh Tuhan berkat perjuangan para pahlawan kita dengan sungguh-sungguh. Nomor 30, kata yang tepat untuk memperbaiki penggunaan kata bercetak tebal pada teks pidato di atas adalah, yaitu dari kata cipta seharusnya A tercipta. Nomor 31, perhatikan gambar berikut, ada gambar buku SDM plus USBN. Kita lanjut ke halaman berikut. Nah, kalimat iklan yang sesuai dengan gambar tersebut adalah jawaban adalah A. Ayo kita raih nilai USBN yang terbaik. Nomor 32, bacalah teks berikut. Nah, kata yang tepat untuk mengganti kata yang dicetak tebal yaitu kata antusias, yaitu kata diganti dengan kata C, takut. Nomor 33, bacalah paragraf berikut. Nah, perbaikan kalimat bercetak miring dalam paragraf tersebut yaitu yang C. Selain itu, budaya membuang sampah di aliran sungai semakin parah oleh warga, kemudian tanda titik. Nomor 34, penulisan tanda baca yang tepat pada kalimat berikut yaitu nah, ini semua kata-katanya sama, kita pilih yang tanda bacanya benar. Jawabannya yang D, yaitu wow, indah sekali pemandangan ini, kemudian seru. Perhatikan teks berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 35 sampai 36. 35, penulisan kalimat sesuai ejaan yang tepat pada kalimat bercetak miring, yaitu burung merak hijau dengan nama Latin Apomutikus mempunyai sebaran habitat di Pulau Jawa. Jadi jawabannya itu yang D. Diperhatikan huruf besarnya yaitu dengan kata burung, kemudian merak dan hijau, kemudian Apomutikus, dan di kata Pulau Jawa kemudian diberi tanda titik. Lanjut ke halaman 199. Nomor 36, penulisan tanda baca yang tepat pada kalimat yang bercetak tebal, yaitu yang A, habitat tersebut diantaranya, Taman Nasional Alas Purwo, Taman Nasional Ujung Kulon, dan Taman Nasional Meru Betiri. Nomor 37, kalimat yang menggunakan penggunaan huruf kapital dengan benar adalah yang D. Presiden pertama Republik Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Nomor 38, perhatikan kalimat berikut.
Nah, kata baku yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah B. Perburuan. Nomor 39. Kalimat berikut yang merupakan penggunaan ejaan yang benar adalah jawabannya yang C. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengimbau warga sekitar Lebak, Banten tidak perlu takut laut setelah gempa terjadi. Nomor 40, perhatikan kalimat berikut. Mau kemana kita hari ini, Jonas, tanya Fitri. Nah, penggunaan tanda baca yang tepat pada kalimat tersebut yaitu yang A. Mau kemana kita hari ini, Jonas, tanya Fitri, yaitu kata kalimat langsung diapit dengan tanda petik. Ke halaman 200 bagian 2 esai nomor 41, bacalah teks berikut. Di situ ada 2 buah teks. Setelah dibaca teks pertama dan kedua, kemudian tulislah 2 persamaan dan perbedaan dari kedua teks di atas. Nah, untuk jawabannya kita buat dulu tabel seperti ini. Di sini ada perbedaan dan persamaan. Untuk teks yang pertama, persamaannya adalah mengurangi polusi sampah di lingkungan, dan perbedaannya yang berperan adalah pemulung. Kemudian persamaannya lagi untuk teks yang kedua adalah mengurangi polusi udara dan suara di perkotaan. Dan perbedaannya yang berperan di sini adalah hutan kota. Nomor 42, perhatikan gambar petunjuk berikut. Di situ ada langkah 1 sampai langkah 5 melipat baju. Tulislah petunjuk merapikan pakaian sesuai dengan gambar tersebut. Nah, langkah pertama yaitu merentangkan pakaian, bagian belakang pakaian menghadap ke atas. Langkah yang kedua yaitu lipat sebagian sisi pakaian sebelah kanan. Dan langkah yang ketiga, lipat sebagian sisi pakaian sebelah kiri. Dilanjutkan langkah keempat, lipat bagian bawah ke atas pakaian. Dan langkah yang kelima, membalik pakaian bagian depan pakaian menghadap ke atas. Nomor 43, perhatikan paragraf berikut. Kemudian tulislah perbaikan kalimat pada paragraf di atas dengan benar. Jadi paragraf yang dicantumkan yang tertera di situ masih kurang tepat. Nah, diperhatikan mana yang perlu memakai huruf besar sudah diberi tanda dengan pulpen warna merah. Jadi yang ditandai warna merah itu harus diganti karena teks yang di atas itu penulisannya masih kurang tepat. Kesuksesan penyelenggaraan Asian Games ke-18 di Jakarta dan Palembang perlu kita apresiasi sebagai bagian sejarah baru Indonesia. Selain itu, kesuksesan tersebut turut menjadi perhatian banyak pihak. Indonesia dianggap mampu menjadi tuan rumah yang baik dan ramah. Hal tersebut membuat Menteri Pemuda dan Olahraga Harawi Imam optimis untuk menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah Olimpiade 2032. Komite Olimpiade Internasional belum menentukan tuan rumah Olimpiade 2032. Namun, untuk Olimpiade 2020 akan diadakan di Tokyo. Lanjutkan, Paris sebagai tuan rumah 2024 menyusul Los Angeles pada 2028. Nomor 44, buatlah sebuah teks narasi menceritakan pengalamanmu pergi ke tempat berkesan. Nah, di sini contohnya adalah peristiwa kita atau pengalaman kita pergi ke kebun binatang. Ini adalah sebagai contoh, jawaban bisa berbeda. Pada hari libur, aku ke kebun binatang bersama ayah dan ibu. Di sana aku bisa melihat gajah, harimau, rusa, dan hewan-hewan lainnya. Selain ada banyak hewan,
Di sana juga ada tempat bermain dan orang-orang berjualan. Ada juga orang yang berjualan oleh-oleh. Aku paling suka dengan hewan jerapah. Lehernya panjang, badannya menjulang tinggi, dan bulu-bulunya bertotol-totol coklat. Aku pun langsung berfoto selfie di depan kandang jerapah. Senang sekali rasa hatiku. Kita lanjut ke nomor 45, perhatikan gambar berikut. Itu adalah gambar buah pisang. Buatlah sebuah paragraf yang terdiri dari paling sedikit 4 kalimat. Paragraf tersebut harus memuat manfaat dari gambar di atas. Manfaat dari buah pisang. Pisang merupakan salah satu jenis buah-buahan yang kaya akan manfaat. Pisang memiliki daun yang lebar, besar, dan memanjang. Kandungan gizi pisang yakni vitamin C, tinggi serat, tinggi kalori. Pisang tumbuh dengan berbagai jenis, misalnya pisang Ambon, pisang kepok, pisang susu, pisang raja, pisang sisir. Daging pisang sangat lembut dan baik dikonsumsi untuk pencernaan, khusus yang memiliki permasalahan dalam buang air besar. Nah, demikian video pembahasan hari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you.